supaya orang-orang yang seperti Sarwenda, Gio itu tidak bermunculan lagi di sosial media yang memberikan contoh yang tidak baik dan mempertontonkan hal yang tidak senonoh. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus lebih selektif dalam memilih seorang public figure untuk kita ikuti. Gelombang kecaman publik terhadap Sarwenda kini semakin memuncak lewat petisi boykot yang telah menembus di atas 100.000 tanda tangan. Langkah tegas ini memicu berbagai komentar pedas netizen yang budiman yang menilai boykot tersebut adalah konsekuensi logis akibat kesombongan Sarwenda. Netizen yang berbakti yang sudah muak bahkan menyerukan gerakan untuk terus menghilangkan pengaruh buruknya dan mendesak semua brand memutus kerjasama promosi. Menanggapi sanksi sosial yang sedang menimpa mantan istrinya tersebut, Ruben Onsu secara tegas menyatakan tidak ingin ikut campur sama sekali. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben menegaskan bahwa gerakan pemboikotan itu murni merupakan sikap dari netizen yang budiman sendiri. Dibanding memikirkan nasib kehancuran karir Sarwenda yang dihujat netizen yang berbakti, Ruben memilih fokus penuh menghadapi persidangan perebutan hak asuh anak pada pertengahan Juli nanti. Gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Petisi ajakan cancel Sarwenda di media sosial tembus 100.000 tanda tangan dari brand ambasador, endorse, sampai ke TV. Karena dinilai berperilaku kasar, tidak memberikan contoh yang baik, dan mempertontonkan hal yang. Nah, menurut kalian, apa petisi ajakan cancel Sarwenda ini akan bekerja secara efektif? Dan apa kalian setuju dengan adanya gerakan ini? Kalau gua, iya setuju. Supaya orang-orang yang seperti Sarwenda, Gio itu tidak bermunculan lagi di sosial media yang memberikan contoh yang tidak baik dan mempertontonkan hal yang. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus lebih selektif dalam memilih seorang public figure untuk kita ikuti. Jangan memilih hanya karena suka, terus jadinya fanatik. Kalau udah fanatik, justru disitulah letak permasalahannya. Apapun yang akan dilakukan oleh public figure yang kalian suka, kalian akan terus mendukungnya tanpa bisa membedakan baik dan buruknya. Jadi, bijaklah dalam memilih seorang public figure untuk kalian ikuti. Jangan hanya karena fanatik. Enda? Iya, kamu Enda? Gimana? Sudah 58.000 menandatangani petisi pemboikotan Endah di TV dan brand-brand ternama. Belum lagi ya menghadapi persidangan gugatan hak asuh anak pada tanggal 15 Juli. Si Endah sama kuasa hukumnya lagi ketar-ketir, lagi sibuk warawiri. Gimana nih? Gimana ini? Gimana ini nanti kita? Terus dari pihak Endah juga bilang katanya bakal bawa saksi dan bukti rahasia yang akan dibongkar di persidangan nanti. Ingat Endah, ya, dari pihak mantan suami lo juga akan bawa saksi yang bikin lo tercengang, ya. Tunggu saja nanti tanggal 15 Juli persidangan perdana hak asuh anak akan segera dimulai. Ben Ruben kowe iki wis rasa panggah mbelani Sarwenda. Yo, iso sone cek panggah ngomong, ibunya anak-anak nggak akan seperti itu kalau nggak ada yang ngomporin. Yo, setiap manusia walaupun dikomporin, kalau dia punya sisi baik di dalam hatinya ya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Iku walaupun dikomporin juga otak sama hatinya itu masih bisa bekerja dengan baik. Emang ada Sarwenda atine wis bosok, ada panggah mbok belani lho nang podcast si wong. Ya, kowe iki wis dilok-lokne bencong, ya diketemu anakmu ya dipersulit gitu. Iki harga dirimu diinjak-injak kayak ngono kok ejek mbok belani. Ya aku ngerti kowe iki mantan bojomu ki ibuke anak-anakmu. Masalah iki kapien Ben Ruben Bah iki iso-isone iki ngerabi demit kaya ngono kuwi lho jaman biyen. Sarwenda, itulah pentingnya kenapa kau bijaksana sebagai public figure. Loh, orang-orang bikin petisi kayak gini dan udah ditandatangani 55.000 orang. Bisa-bisanya lah pula kau maki orang yang ngasih kau makan, yang naikkan harkat dan martabat kau beserta keluarga-keluarga kau.
Sekarang ibaratnya kau udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa genteng lagi, pam katanya. Duit 200 juta dari Ruben udah nggak cair lagi. Laki kau yang mau kondo itu ketahuan CEO palsu, make jam palsu pula. Adik kau lintah darat yang manfaatkan kau. Netizen benci sama kau sampai bikin petisi untuk boikot Sarwenda. Kataku ya, daripada kau sibuk lapor sana lapor sini, kunjungi komisi ini komisi sana, perlindungan anak, perlindungan perempuan, mending kau minta maaf, datang kau minta maaf kau sama Ruben. Itu solusinya. Buat kalian yang nanya gimana cara ikut petisinya nih, kalian klik aja di Google petisi cancel kultur Sarwenda, kemudian keluar nih change.org. Nih aku klik di sini di dalam nih, bikin petisinya. Aku mau cerita lagi ini, ya kalian lagi pada ngapain? Udah makan belum? Udah ya, udah pada makan ya, udah sehat ya. Aduh gila, gue lagi ngechat. Ini tanda tangannya si cancel si janda. Buset, kok naiknya gratis banget. Kemarin itu orang perlaluan deh. Naiknya gimana sih, kayak 3.000, 4.000. Ini buset. Ini gara-gara si Doi ini podcast itu. Maksudnya bikin kita tambah gamblang gitu, tentang dia ya. Iya, dia banyak cerita di situ. Terus sampai dia bikin statement kayak gini, gue nggak pernah berdoa jelek untuk adik gue gitu. Lu adiknya nggak tahu diri banget, lu adiknya sama si janda nggak tahu diri banget ya. Mengerikan ya say. Pokoknya netizen jangan dilawan, kalau ditantang malah jadi. Udah ceritanya gitu aja. Apa ceritanya? Ya gila, tanda tangan cancel si janda, gila naik drastis. Hai, jumpa lagi ya. Aku tuh geli banget sama satu ini, yaitu tentang isu kalau beberapa konten kreator itu dilaporin oleh pihak Sarwenda. Tapi aku nggak nemu sih video resminya, tapi ada beberapa cuplikan yang mengatakan katanya kalau Sarwenda itu merasa difitnah gitu ya kan. Dia kebetulan pas itu didampingin sama kuasa hukumnya. Dia merasa difitnah, jadi dia harus ambil tindakan cepat untuk melaporkan beberapa konten kreator yang menurut dia memfitnah. Cuman kita nggak tahu gitu kan fitnahnya itu yang bagian mana gitu ya kan. Ya kalau sebenarnya kalau fitnah ya lu tinggal tunjukin aja, kalau bantah aja gitu apa yang dikatakan oleh orang itu nggak benar tentang elu gitu ya kan. Simpelnya gitu aja. Dan lagi sekarang itu muncul petisi tentang boykot Sarwenda. Aku nggak tahu deh ya, netizen tuh ada aja gebrakannya gitu. Tapi kalian udah pada tanda tangan belum ke petisi itu? Udah 36.000 loh. Masa sih kalian nggak mau ikut andil ya kan? Siapa tahu nanti jadi 36.001 gitu ya kan, ditambah kalian atau berapa gitu. Dan menurut aku ini tuh bikin si kubu Sarwenda itu malah tambah blunder gitu ya kan. Aku tuh nggak tahu, kayaknya aku tuh seperti kecurigaanku kemarin, takutnya itu si Endah ini diujuk-ujuk sama siapa namanya, kuasa hukumnya gitu loh. Ya namanya juga orang cari uang ya kan, biar kepake terus, biar long last ya kan. Jadinya dia tuh sengaja nyuruh ke sini, nyuruh ke situ, nyuruh ini, nyuruh itu gitu, dan dilakuin aja gitu sih sama si Sarwenda. Sekarang jadinya malah kayak bumerang gitu ya kan, dari keblunderannya pihaknya dia. Muncul petisi yang luar biasa loh, yang nanda tangan 36.000 itu yang melek digital loh ya, yang tahu-tahu aja. Ini kalau misalnya kalau cuman cap jempol gitu aja kayaknya bakalan lebih dari 1,5 juta penduduk Indonesia bakalan ikut cap jempol. Dan satu lagi konten kreator yang dilaporin sama pihak mereka itu mereka malah nantangin ya, secara yang dilaporin Lita Gading. Mereka itu kan nggak mungkin ngomong tanpa bukti gitu ya kan. Apalagi beliau ini adalah seorang psikolog gitu kan, tahu ya yang disorotin sama Bu Lita Gading ini tentang si anak loh. Nah itu tinggal disanggah aja nanti bener atau enggaknya ya Endah. Soalnya kalau emang bener ya lu bakalan diketawain seluruh Indonesia Raya sih. Guys, petisi
dan Gunung Kawi masih berseliweran di berandaku. Aku mau bahas petisi dulu ya. Aku baca salah satu komen yang ada di feed-ku gini. Kita lihat aja nanti kalau sudah mencapai 2 juta tanda tangan, kami akan melaporkan dia ke DPRI. Jadi kalau kalian laporkan, pemerintah mau ngapain? Si Sarwenda mau diapain? Iya kan? Si Sarwenda itu mau diapain pemerintah? Mau diboikot dari mana dia? Hello, jangan kalian pikir bisa menyetop orang berkarya di media sosial. Salah kalian. Nggak bisa kalian stop berkarya orang di media sosial. Paling juga ngaruhnya itu ke si Sarwenda, pengikut dia berkurang. Ya. Kalau dia jualan, yang membeli berkurang. Tetapi kalau orang yang suka dengan produk Sarwenda itu nggak ngaruh. Kalian mau jungkir balik bilang apapun nggak ngaruh ya. Terus brand kerjasama dengan Sarwenda mungkin takut di netizen gitu kan, berkurang brand yang kerjasama dengan dia. Di zaman sekarang bukan kerjasama lagi dengan brand, tapi menciptakan brand sendiri. Sarwenda kan punya brand sendiri. Iya, kalau nggak salah dia ada daster Sarwenda ya. Terus perbumbuan dapur kayak sambal-sambal itu kan ada kan brand dia sendiri. Jadi kalaupun dia nggak kerjasama dengan brand yang lain, ya dia masih bisa hidup, masih bisa mencukupi anak-anaknya, itu menghidupi anak-anaknya. Aku bilang jangan kalian pikir menyetop orang berkarya di media sosial itu bisa. Kalian nggak bisa. Kalian mau kemana laporannya? Pergi kalian ke luar negeri sana. Oh, kalian pikir ini media sosial ini punya nenek moyang kalian, punya nenek kalian? Hello, ini mesin yang bermain, mesin asai botoho, mesin big white ya. Gampang kalian pikir ya. Kalau kalian boikot, paling boikot brand-brand yang kerjasama dengan Sarwenda. Kalau untuk dia berkarya, nggak bisa kalian larang itu. Media sosial itu nggak suka skip itu. Mudah-mudahan dia punya brand sendiri kan, nggak tergantung ke brand yang lain. Brand yang lain pun mungkin takut kan, karena segitu jahatnya netizen ini. Brand-brand yang lain mungkin takut, tapi nggak ngaruh. Semoga aja dia punya brand sendiri. Seperti Kareso tuh, punya Sigio kan, itu brand Sigio itu kan, keluarganya lah ya. Itu aja udah mau datang paketku nanti jam 2. Dan Kareso itu kujual di dunia nyata, kujual di sini, ku bikin di keranjang kuning. Kalau masih ada nanti sisanya, ya aku bikin live Kareso di nomor 1 contohnya kan. Oke?